Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi dan di sini saya akan sedikit membawakan tentang relasi. Yang pertama itu introduction atau perkenalan. Dalam merancang sebuah aplikasi, biasanya di dalamnya memuat basis data atau database. Konsep relasi digunakan pada saat penyusun IRD yang akan menggambarkan bagaimana basis data dari aplikasi yang dibangun. Konsep relasi sangat berguna dalam basis data untuk menunjukkan hubungan antar entitas yang terlibat di dalamnya. Relasi ini akan mempengaruhi tabel-tabel yang akan dihasilkan pada suatu database. Konsep relasi. Relasi dapat diartikan sebagai representasi dari dua objek atau lebih yang dapat menjelaskan hubungan satu objek dengan objek lainnya. Untuk menggambarkan hubungan antar dua anggota himpunan, misalnya himpunan A dengan himpunan B, kita bisa menggunakan pasangan berurut ordered pair. Relasi antara dua himpunan yang demikian ini disebut sebagai relasi biner. Relasi biner antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A dan B. Notasinya yaitu himpunan R bukan dari anggota A dan B. A, R, B adalah notasi bentuk A, B yang merupakan himpunan dari R yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. A, R, B adalah notasi untuk A, B yang bukan merupakan himpunan dari R yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R dan himpunan B disebut daerah hasil atau rank dari R. Ilustrasi relasi. Di sini memiliki dua himpunan, yaitu himpunan nama orang dan himpunan profesi. Pada himpunan nama orang di sini yang pertama yaitu namanya Ronaldo yang memiliki atau berelasi ke himpunan profesi yang bertuliskan sepak bola dan seterusnya. Contoh misalkan himpunan P memiliki anggota 2, 3, 4 dan himpunan Q memiliki anggota 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan P, Q merupakan anggota R, jika P habis membagi Q, maka kita memperoleh himpunan R sama dengan 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, 3,15. Relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari himpunan A dan A. Relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A dan A. 1. Diagram panah. Pada himpunan R memiliki anggota 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. Contohnya seperti ini, yaitu pada himpunan P dan Q. Pada himpunan P memiliki 3 anggota yaitu 2, 3, dan 4. Pada himpunan Q memiliki 5 anggota yaitu 2, 4, 8, 9, dan 15. Pada himpunan P yang anggotanya 2 yaitu berelasi ke 2, 4, 8, yang 3 berelasi ke 9 dan 15, 4 berelasi ke 4 dan 8. Representasi relasi. 2. Tabel. Kolom pernyataan tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Pada variabel P, pada himpunan P dan Q
akan ditulis seperti ini jika dalam tabel. Pada himpunan P ada 2 yang berelasi ke Q ke 2, 2 ke 4, 4 ke 4, 2 ke 8, 4 ke 8, 3 ke 9, dan 3 ke 15. Matriks misalkan R adalah relasi dari himpunan A yang memiliki anggota A1, A2, dan seterusnya, dan himpunan B memiliki anggota B1, B2, dan seterusnya. Relasi dapat disajikan dengan matriks. Contohnya, himpunan R memiliki anggota 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. Relasi R dari P ke Q dengan P sama dengan himpunan P sama dengan 2, 3, 4. Dan himpunan Q memiliki anggota 2, 4, 8, 9, 15 dapat dinyatakan dengan matriks berikut. Seperti ini. Jika pada R memiliki 2,2, maka di sini akan ditulis pada baris 1 dan di sini 2 sama dengan, maka akan ditulis menjadi angka 1. Jika ada seperti ini, 2, di sini 2, dan seterusnya. Representasi relasi. 4. Graf berarah. Relasi pada sebuah himpunan dapat dipresentasikan secara grafis dengan graf berarah atau directed graph atau di graf. Graf berarah tidak didefinisikan untuk mempresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, disebut juga simpul atau vertex, dan setiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur ARC. Contohnya, misalkan himpunan pada R memiliki anggota A, A, B, B, A, B, C, B, D, C, A, C, D, D, B adalah relasi pada himpunan A, B, C, D. Himpunan R dipresentasikan dengan graf berarah sebagai berikut. Jika anggota A pada R memiliki A, maka akan terjadi panah seperti ini, mengulang ke dirinya sendiri. Dan A selanjutnya A ke B. Dari A menuju panah ke B. B, A, yaitu B akan menuju panahnya ke A, dan seterusnya. Sifat-sifat relasi biner. Refleksif atau refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksi jika anggota A, merupakan bagian dari himpunan R untuk setiap A dari himpunan A. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A merupakan himpunan dari A, demikian sehingga A, bukan himpunan dari R. Contoh misalkan himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka relasi pada himpunan R memiliki anggota 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, 4,4 bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk A, yaitu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Relasi himpunan R memiliki 1,1, 2,2, 2,3, 4,2, 4,3, dan 4,4 tidak bersifat refleksif karena 3,3 bukan himpunan dari R. Menghantar atau transitif. Relasi
R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B merupakan himpunan dari R dan B, C merupakan himpunan dari R. Maka A, C merupakan himpunan dari R untuk A, B, C merupakan himpunan dari A. Contoh misalkan himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka A, himpunan R memiliki maka A, R sama dengan 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3 bersifat menghantar. Lihat tabel berikut. Pasangan berbentuk. Pada himpunan R memiliki anggota 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3. Himpunan R memiliki 1,1, 2,2, 2,4, 4,2 tidak menghantar karena 2,4 dan 4,2 merupakan himpunan dari R, tetapi 2,2 merupakan bukan himpunan dari R. Begitu juga 4,2 dan 2,3 merupakan himpunan dari R, tetapi 4,3 bukan himpunan dari R. Relasi R sama dengan memiliki anggota 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 jelas menghantar. Relasi R memiliki anggota 1,2, 3,4 menghantar karena tidak ada A, B yang merupakan anggota R dan B, C yang merupakan anggota dari R. Sedemikian sehingga A, C merupakan anggota dari R. Relasi yang hanya berisi satu elemen seperti himpunan R memiliki anggota 4,5 selalu menghantar. Setangkop atau simetrik dan tolak setangkop atau anisimetrik. Relasi R pada himpunan A disebut setangkop. Jika untuk semua A, B merupakan anggota dari himpunan A, jika A, B merupakan himpunan dari R, maka B, A merupakan himpunan dari R. Relasi R pada himpunan A tidak setangkop jika A, B merupakan himpunan dari R sedemikian sehingga B, A bukan merupakan anggota dari R. Contoh misalkan himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka relasi R memiliki anggota 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2, 4,4. Bersifat setangkop karena jika A, B merupakan himpunan dari R, maka B, A juga merupakan himpunan dari R. Di sini 1,2 dan 2,1 merupakan himpunan dari R. Begitu juga 2,4 dan 4,2 merupakan himpunan dari R. Perhatikan bahwa R juga tidak tolak setangkop. Relasi R memiliki anggota 1,1, 2,3, 2,4, 4,2 tidak setangkop karena 2,3 merupakan himpunan dari R, tetapi 3,2 merupakan bukan himpunan dari R. Perhatikan bahwa R juga tidak tolak setangkop. Relasi R memiliki anggota 1,1, 2,4, 3,3, 4,2 tidak tolak setangkop karena 2 tidak sama dengan 4 tetapi 2,4 dan 4,2 anggota R. Perhatikan bahwa R setangkop. Relasi inversi, misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Invers dari relasi R dilambangkan dengan R-1 adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh R-1 sama dengan B, A min A, B merupakan anggota R. Contoh, misalkan
himpunan P memiliki anggota 2, 3, 4, dan himpunan Q memiliki anggota 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan P, Q merupakan anggota R jika P habis membagi Q, maka kita peroleh hasilnya R sama dengan 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, dan seterusnya. R-1 adalah inverse dari relasi R, yaitu relasi dari Q ke P dengan Q, P merupakan himpunan dari R-1. Jika Q adalah kelipatan dari P, maka kita peroleh R-1 sama dengan 2,2, 4,2, 4,4, 8,2, 8,4, 9,3, 15,3. Mengkombinasikan relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1 adalah bagian dari R2. R1 bagian R2 adalah relasi A ke B. Mengkombinasikan relasi, contohnya misalkan himpunan A memiliki anggota A, B, C, dan B memiliki anggota B, A, C, D. Relasi R memiliki anggota A, B, B, C, C. Contohnya apabila pada himpunan A memiliki A, B, C, dan B, A, B, C, D, maka akan ditulis yang samanya saja. Pada himpunan A memiliki anggota A, pada himpunan B memiliki anggota A, maka akan ditulis A, A. B, pada himpunan A memiliki anggota B dan himpunan B memiliki anggota B, maka akan ditulis B, B. Pada himpunan A memiliki anggota C dan pada himpunan B memiliki anggota C, maka akan ditulis C. Dan D di sini tidak ada pada himpunan A, maka tidak akan ditulis. Relasi R2 A, A, B, A, C, A, D. Yaitu merupakan pada himpunan A dan himpunan B, A digabung dengan himpunan A pada B, A digabung dengan himpunan B pada B, A digabung dengan himpunan B pada C, dan A di sini digabung dengan himpunan B pada D pada B. R1 dan R1 merupakan irisan dari R2, yaitu A, A. Dan selanjutnya